CO server. Kita ubah namanya ya. CO server. Kemudian ini home gateway 1. Home gateway 2 dan home gateway 3. Baik, kita lakukan konfigurasi di router 2. Pada port 00 ini yang terhubung ke router 1. Tadi kita hubungkan dengan port 30 yang dimiliki oleh router 1 dengan IP address 192.168.4.1. Nah, maka dari itu kita coba copy. Kita close router 1, kemudian kita buka kembali router 2. Nah, kita masuk ke port 00 dan kita beri IP-nya 4.2. Kemudian on. Nah, dan yang port 10 yang akan terhubung ke home gateway 3, kita beri IP-nya 5.1. Jangan lupa di on, kemudian di close. Oke, ini belum hidup ya, jadi sehingga ini merah. Jalur yang dari router 1 menuju ke server masih merah, jadi kita on kan terlebih dahulu. Akan kita lihat apakah masih berwarna merah. Oke, jadi sudah berwarna hijau ya, sudah aktif dan sudah terhubung ke masing-masing IP. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba menghubungkan lalu lintas dari CO server ke router, kemudian DNS server ke router, dan dari router 1 ke router 2, kemudian dari router 1 ke home gateway 1, ke home gateway 2, dan 3. Jadi akan kita coba untuk untuk pengaturan CO server, home gateway 1, 2, dan 3. Baik, itu kita konfigurasikan melalui DNS saja ya. DNS setting ya. Karena ini belum ada, jadi saya buat di sini. Kemudian port 00. Nah, lalu masuk ke CLI-nya, dan di sini ada tulisan gigabit internet port 00. Kemudian saya akan coba enablekan. Oke, kalau sudah enable, kita coba langsung untuk IP DHCP Polsel. Oke, karena untuk CO servernya. Kemudian enter. Lalu networks-nya itu 192.168.1.0. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu saya beri default routernya 192.168.1.1. Karena
tadi kita memberikan di sini untuk port 00-nya itu berisikan IP 4-nya 192.168.1.1. Oke, kemudian kita coba untuk memberikan DNS servernya. Nah, DNS servernya kita ambil dari IP 4 DNS server 10.0.0.254, kemudian enter. Sekarang kita close, lalu kita lihat di CO server, kemudian di bagian config dan di bagian backbone, kita lihat di HCP-nya sudah terdeteksi dengan IP yang sudah kita berikan tadi. Jadi kita tidak memakai statik ya. Kalau statik itu dia vakum sih untuk IP address-nya. Namun di HCP ini bisa kita ganti-ganti di CLI-nya gitu aja. Jadi lebih dinamis gitu ya. Oke, sekarang kita konfigurasikan untuk yang port 1.0 yang terhubung ke home gateway 1. Di sini IP 4-nya itu 2.1. Setelah itu kita coba masuk ke CLI-nya, kemudian ketikkan kode ini, IP di HCP, kemudian pol home gateway. Home gateway 1. Lalu networknya tadi 2.1 ya. Untuk subnet max-nya 255.255. Lalu untuk default routernya 192.168.2.1. Dan untuk DNS-nya sama, kita masih pakai dari IP 4-nya DNS server. Kita coba lihat di home gateway 1-nya. Kemudian di config. Lalu di internet. Nah, sudah terdaftar ya. Selanjutnya kita coba untuk yang di jalur port 20. Kita masukkan kode ini, home gateway 2. Lalu networknya tadi 3 ya. Yang di atas tadi 2.1 dan yang di bawah 3.1. Jadi kita buat bisa juga 3.0 gitu ya. Kemudian netmax-nya 255.255. No. Ini juga bisa 3.1. Jadi nanti tinggal ganti aja di default routernya. Gitu ya. Di vault. Oke. Lalu DNS-nya 10.0.0.254. Sekarang kita coba lihat di gateway 2. Ini sudah masuk. Oke, selanjutnya untuk ini yang home gateway 3 kita masuk ke router 2. Nah, di router 2 pada port 00 ya. 00 itu ke router 1, kemudian yang port 10 itu di home gateway 3. Oke, kita masuk ke 10.
DNS servernya masih sama 10.0.0.254. Nah sekarang kita lihat. Nah sudah ada ya. Selanjutnya kita coba untuk melihat LAN-nya ya. Ya jadi jalur antar port ini dia IP address-nya berapa. Ini yang home gateway 1 25.1. Yang ini juga sama. Dan yang ini juga sama. Maka akan kita buat pengaturan. Ini 20. Yang ini 21 agar tidak terjadi tabrakan nih. Dan ini 22. Kita juga atur untuk wireless-nya. Kita beri SSID-nya. Jadi SSID ini adalah kalau kita pakai WiFi itu kan kita deteksi nama WiFi-nya seperti itu ya. Nah, itu yang dinamakan SSID. Nah, SSID ini kita ubah menjadi home smart ya. Jadi smart IoT 1. Kemudian untuk passwordnya saya pakai yang WPA2 PSK dengan password kuncian 2024. Lalu untuk home gateway 2 juga di wirelessnya kita ganti. Namun ini kita ubah menjadi smart IoT 2. Untuk passwordnya disamakan saja. Ini 3. Selanjutnya, setelah kita atur tadi SSID-nya, kemudian kita juga atur untuk jalur port-portnya, lalu konfigurasi IP-nya. Nah, selanjutnya, bagaimana smart port ini akan bisa memanage gitu ya, IoT yang ada di sini. Tapi sebelum itu, kita coba masukkan dulu device IoT-nya, seperti di sini contohnya saya beri kipas, lalu di home gateway 2-nya saya beri lampu, dan di home gateway 3 saya beri garasi. Saya ubah dulu penamaannya, karena ini nanti penting bagi kita untuk mengenali masing-masing IoT-nya di saat manajemen IoT pada smartphone. Oke. Nah setelah itu kita coba sambungkan